Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, dengan harapan dan doa kiranya dimanapun kita berada, hikmat dan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan baiklah pada saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur, mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk perkataan-perkataan yang hari ini kami ucapkan, yang di dalamnya kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan lagi Engkau berbicara lewat firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong dan kuasai pikiran hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesudah tema kita saat ini diberi judul Kuasa untuk Memberi Kehidupan. Diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dari air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, kehidupan kita setiap hari membutuhkan begitu banyak air, dan karena itu kita sangat membutuhkan mata air dalam kehidupan kita. Di negara-negara timur, mata air sangat dibutuhkan untuk kebutuhan dalam kehidupan keseharian, makan, minum, mencuci, memasak, mengairi sawah, dan berbagai bentuk peran dan pentingnya air dalam kehidupan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Kalau kita baca beberapa bagian dalam kitab Amsal, kita diingatkan bahwa perkataan kita seperti air, sumber hikmat seperti batang air yang mengalir. Amsal pasal 18 ayat 4, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ajaran-ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dan Yakobus secara khusus mengingatkan kita tentang hal itu. Air adalah pemberi hidup, dan perkataan kita juga dapat memberi hidup. Saudaraku, hal terpenting lagi dari makna dan fungsi air adalah membersihkan. Kita ingat di kemah bait suci, di bait Allah dalam perjanjian lama, air digunakan untuk membasuh tangan dan kaki para imam. Firman Allah adalah air rohani yang membersihkan kita. Yohanes pasal 15 ayat 3 kita bisa baca, perkataan kita kepada orang lain dapat juga membersihkan dan menguduskan mereka. Perkataan kita hendaknya seperti sungai yang digambarkan dalam Yesaya pasal 47, yang beri hidup kepada segala sesuatu yang dilaluinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lidah juga menyenangkan, karena lidah itu seperti pohon. Yakobus menggambarkan lidah seperti pohon. Di negara-negara yang disebutkan dalam Alkitab, pohon sangat berguna bagi ekonomi. Akar pohon-pohon memegang tanah, mencari makanan, dan dengan akar-akarnya membuat pohon itu bertumbuh, dan ketika pohon itu tumbuh maka itu memberikan keindahan dan keteduhan, bahkan menghasilkan buah. Perkataan kita dapat menolong, memberi naungan dan dorongan kepada seorang musafir seperti pohon, dapat menjadi tempat berlindung bernaung orang-orang yang sedang berjalan atau seorang musafir yang lelah. Perkataan-perkataan kita kiranya juga dapat menjadi seperti pohon, tempat di mana berteduh bernaung orang-orang yang lelah. Perkataan kita menjadi perkataan yang menyejukkan. Bibir yang benar menggembalakan banyak orang. Amsal 10 ayat 21. Dan Yesus pun dalam banyak pengajarannya menggambarkan tentang betapa pentingnya perkataan itu kita jaga dan peliharakan. Kata-kata kita menjadi dorongan, motivasi, mendatangkan berkat. Saudara, hal terpenting dari pohon ialah susunan akarnya.
Apabila akarnya itu masuk dalam tanah, maka pohon itu akan kuat dan memberi kesuburan kehidupan pada pohon itu. Jadi jika kita berakar dalam firman, dalam perkataan Tuhan, maka perkataan kita pun juga akan menjadi seperti buah, menghasilkan buah dalam keseluruhan kita. Kata-kata kita akan memberi buah. Seperti Mazmur 1, kehidupan kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Biarlah perkataan-perkataan kita selalu memberi perkataan yang baik, buah yang baik di setiap musim kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jagalah perkataan kami, mulut kami, arahkan perkataan dan mulut kami Tuhan setiap hari, supaya di mana kami mengeluarkan kata-kata dan perkataan kami, di sana kata-kata kami seperti air sejuk, seperti pohon yang rindang, tempat di mana orang-orang berteduh, pohon yang memberi buah. Dan bila perkataan-perkataan kami hari ini menjadi perkataan yang memberi buah. Kami berdoa ya Tuhan buat beberapa orang tua kami yang sakit, yang terbaring di rumah, di kampung halaman kami. Kata-kata kekuatan penghiburan dari anak-anak dan cucu menjadi penting. Dan bagi yang berduka, kami yakini perkataan Tuhan yang akan meneguhkannya. Hingga malam ini kami akan beristirahat ke dalam topangan Tuhan. Kami berserah, dan malam ini kami rindu Tuhan memberikan kami berkat-Mu. Dan Ibu Bapa Saudaraku dimanapun berada, buka hati dan kehidupan saudara dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.